Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Paman dan keponakan di Tanah Datar ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Tiga pemuda pelaku pemerasan bersenjata tajam diringkus polisi. Kabur ke Kampar Riau, pelaku perampokan kedai kopi di Agam dibekuk polisi. Diduga terlibat peredaran sabu-sabu, seorang paman dan keponakannya di Jorong Tiga Batur, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar, ditangkap tim Tarantula Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pada Sabtu malam pekan lalu. David Eka Putra, sang paman, membawa keponakannya Ferdi untuk berbisnis barang haram narkoba. Hal ini diketahui polisi setelah melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Saat dilakukan penangkapan di rumah orang tua David, ditemukan 21 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di saku celananya. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di gerai pulsa yang berada di depan rumah. Di tempat ini, polisi menemukan lagi 1 paket besar sabu-sabu yang disimpan di kotak amal. Keluarga yang menyaksikan penangkapan paman dan keponakannya ini menangis histeris. Menghindari kemungkinan buruk terjadi, petugas langsung menggiring keduanya ke mobil dan segera membawa ke Mapores Tanah Datar. Pada saat melakukan penangkapan, didapatlah narkoba jenis sabu di saku celana sebanyak 21 paket kecil di saku celananya dan 1 paket ukuran sedang di dalam sebuah kotak amal yang ada dalam rumahnya. Dalam melakukan penangkapan ini, tersangka melakukan perlawanan pada anggota kami dan namun berhasil diamankan dengan baik oleh anggota kami dan juga keluarganya terlihat histeris saat kami melakukan penangkapan. Paman dan keponakan ini terpaksa menginap di sel tahanan Mapores Tanah Datar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Keduanya dijerat polisi dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi bukti kuat jika peredaran sabu-sabu di Sumatera Barat telah merasuk jauh ke sendi-sendi kehidupan. Dalam adat istiadat di Minangkabau, seorang anak selain dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yang bersangkutan juga diawasi dengan ketat oleh pamannya. Namun di Tanah Datar, daerah yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Minangkabau, sang paman justru menjerumuskan keponakannya sendiri. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Dalam rekaman kamera pengawas ini, terlihat 3 pelaku yang datang dengan sepeda motor menghampiri seorang pelajar SMP dan menaikkannya ke atas sepeda motor untuk diperas di tempat sepi. 2 unit telepon genggam milik korban raib dirampas pelaku. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas itu, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bersama tim Panter Polsek Padang Barat memburu pelaku yang telah diketahui identitas dan keberadaannya. Aksi kejar-kejaran antara petugas polisi berpakaian bebas dengan pelaku mewarnai proses penangkapan 3 pelaku tersebut. 1 pelaku yang merupakan preman kambuhan ini berhasil diringkus polisi di daerah Purus, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, pada Rabu sore. Kepada polisi, mereka mengaku telah beraksi di 18 lokasi dengan modus mendatangi korban yang sebagian besar merupakan pelajar dan menuduh korban menganiaya adiknya. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi dan diancam dengan senjata tajam. Setelah itu, pelaku menguras barang berharga milik korban.
Kejadian atau tindak kejahatan yang bermodus penalakan itu dengan berpura-pura korban ini dituduh sebagai pelaku penganiayaan seolah-olah dari keluarga yang bersangkutan. Dengan didesak mereka ada 3 orang berkelompok berperan masing-masing mengancam dan akhirnya mengambil barang berharga dari korban. Jadi untuk barang-barang berharga yang diambil itu kebanyakan rata-rata handphone. Pelaku dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Berdasarkan catatan polisi, para pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan juga kasus narkoba. Alfi melaporkan dari Padang. Ricky Ricardo, pelaku perampokan kedai kopi di Nagari Lundang, Kecamatan Ampe Angke, Agam, pada hari Minggu lalu, berhasil dibekuk tim Jatanras Polresta Bukit Tinggi pada Rabu dini hari. Pelaku dibekuk di daerah Kampar Riau saat sedang terlelap di halaman sebuah rumah ibadah. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi untuk menjalani pemeriksaan. Ricky merupakan satu-satunya pelaku perampokan yang melukai korbannya, pemilik kedai kopi. Awalnya, warga menyebut ada 2 orang yang dicurigai. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelakunya tunggal. Pelaku menyebut dirinya mengenal korban karena pernah beberapa kali membeli rokok di kedai itu. Pelaku sendiri sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Usai merampok, pelaku kabur ke Kampar Riau menggunakan sepeda motor milik korbannya. Alhamdulillah, setelah melakukan penyelidikan intensif semenjak kejadian, 2 hari setelah kejadian kita berhasil mengamankan pelaku ya di wilayah Kampar yang berinisial RR sebagai pelaku dari pencurian kekerasan kemarin. Motif karena memang membutuhkan ya, dia kan pengangguran, jadi dia membutuhkan untuk kehidupan, untuk makan, untuk apa, untuk kebutuhannya pribadinya dia, untuk kebutuhan pribadi. Pelaku memukul korban dengan balok kayu dan sempat mengikat leher korban dengan rantai hingga korban mengalami luka serius di bagian kepala. Pelaku berhasil menggasak 1 unit sepeda motor, uang, rokok, dan sejumlah barang dagangan di warung itu. Ricky Ricardo, yang juga merupakan residivis kasus pencurian ini, diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Macam-macam lah, kadang bosan orang bawa uang. 2 kali lah. Kasus seorang dokter yang berselingkuh dengan istri polisi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Padang pada Selasa sore. Namun sidang yang beragendakan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum itu dilakukan secara tertutup untuk umum. Kasus ini menarik perhatian umum karena sang terdakwa berupaya meninggalkan tanah air melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Senin lalu yang bertepatan dengan dimulainya masa persidangan. Namun langkahnya terhenti karena dicekal oleh petugas imigrasi di bandara. Kepala Kantor Imigrasi Padang membenarkan jika terdakwa dicekal dan ditahan petugasnya di bandara karena nama terdakwa tertera dalam aplikasi perlintasan keimigrasian. Ya, dan sudah termasuk dalam daftar cegah tangkal di sistem perlintasan imigrasi. Untuk cekal ini sendiri mungkin yang akan menentukan adalah pihak dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa pencekalan ini untuk seseorang berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan seterusnya, dan untuk pencabutannya sendiri harus mengajukan permohonan ke Direktorat. Petugas kejaksaan yang menjemput ke bandara langsung membawa terdakwa ke Pengadilan Negeri Padang untuk menjalani proses persidangan.
Meski ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun dan terdakwa tidak dikurung, namun hakim yang mengadili perkara itu memerintahkan penahanan terdakwa karena dinilai tidak kooperatif dan berupaya melarikan diri. Alasan ditahan kemarin karena memang sesuai dengan pasal 284 ancamannya 9 bulan tidak dapat ditahan. Tapi kemarin hakim mengeluarkan penetapan penahanan selama 30 hari karena alasan subjektifnya terdakwa berkemungkinan melarikan diri ke luar negeri dengan keberadaannya di BIM dan dicekal oleh pihak imigrasi berdasarkan permintaan dari Kejaksaan. Kasus perselingkuhan terjadi pada tahun 2024 lalu antara terdakwa dengan istri seorang perwira polisi. Sang suami memperoleh bukti kuat bahwa istrinya berselingkuh dan kemudian melaporkannya ke polisi. Robiham melaporkan dari Padang.